Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa abqana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-ijtima' wa bi hadhihi al-munasabah wa bi hadhihi al-layla ijtama'na murtabitan bi mahabbati al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'na murtabitan min majlis ila majlis ila majlis ila majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jama'na Allah wa iyyakum bi nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal barzakh yawm al-qiyamah. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Penguasa yang abadi, Maha menguasai setiap ruh dan jiwa, Maha menundukkan segala kejadian, Maha menciptakan kehidupan dan kematian, dan Maha menyeru hamba-hambanya kepada keluhuran, agar mereka selalu di dalam keluhuran dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, keindahan dunia dan akhirat. Demikian utusan sang pembawa rahmat Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, yang diutus oleh sang pemilik dunia dan akhirat, pemimpin seluruh makhluk di dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad. Utusan dari sang pencipta dunia dan akhirat untuk membawa kemuliaan dan keluhuran pada setiap hamba, dan beruntunglah mereka yang menjawab seruan ilahi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha indah, yang maha suci, yang maha lebih mulia dan lebih cinta pada kita dari semua yang cinta kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insana dhurrun da'ana bi janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massahu. Manusia itu jika terkena musibah, ia berdoa kepadaku dalam keadaan rebah, dalam duduk, dalam berdiri, terus meminta untuk disingkirkan musibah dan masalahnya. Ketika sudah kusingkirkan masalahnya, ia meninggalkanku lagi dan tidak lagi berdoa padaku, seakan-akan tidak pernah menyeru dan menjerit memanggil namaku saat ia dalam kesulitan. Falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Ia tinggalkan Allah begitu saja, seakan-akan dia tidak pernah memanggilku dan meminta kepadaku. Hadirin hadirat, demikian sang Maha As-Sabur, yang maha melihat hamba-hambanya yang selalu hanya ingin berdoa saat kesulitan, namun tidak mau berdoa dan bermunajat di saat kemudahan. Hadirin hadirat, maka sebelum kesulitan datang menimpa lebih besar, berbanyaklah doa dan munajat agar syukur berlimpah dan kenikmatan pun bertambah. Demikian janji dari sang pembawa kenikmatan dan sang pelimpah kenikmatan, Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dosa-dosa yang merupakan pangkal musibah terhadap
terhapus dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal pahala kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman untuk seorang pemuda pendosa sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Pemuda ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku sudah berbuat dosa yang demikian banyak. Aku ingin mendapat hukuman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Namun Allah yang menjawab dengan firman-Nya, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Bahwa sesungguhnya amal-amal pahala dan ibadah itu menghapus dosa-dosa. Sungguh ucapan ini adalah peringatan bagi mereka yang mau banyak berzikir, bahwa zikir menghapus dosa-dosa, dosa-dosa menghapus musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga aku dan kalian dalam keluhuran dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang Maha menerangi langit dan bumi, meneranginya dengan cahaya zahir dan cahaya batin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah memberikan cahayanya kepada yang dikehendakinya. Yahdillah linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk dengan cahayanya pada siapa-siapa yang dikehendakinya. Fahamlah kita makna cahaya di dalam surat An-Nur ini. Nurun ala nur adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yahdillah linurihi man yasha. Allah berikan petunjuk dan hidayah dengan cahayanya, bukan dengan cahaya matahari hidayah datang, tapi dengan cahaya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah ketika seseorang mengikuti dan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersingkap seluruh tabir yang menghalanginya dan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Inkashaf al-hijab bainahu wa bain Al-Khaliq hatta Allah Subhanahu wa ta'ala yaum al-qiyamah wa inkashafat jami' hujub an-nur. Semua hijab-hijab cahaya tersingkap, semua tabir cahaya pun tersingkap. Manusia bisa langsung memandang keindahan Allah karena mereka mengikuti cahaya yang termulia ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad. Tidak satu pun makhluk bisa melihat keindahan Allah kecuali dengan mengikuti Muhammad Rasulullah. Inilah cahaya Allah, Nurullah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Nawwarallahu bihi sallallahu alaihi wasallam qulubu ibadihi hatta yarawna Allah Subhanahu wa ta'ala yaum al-qiyamah wa la ahad yara Allah illa biwasitati hidayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syari'ati Nabi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang sampai pada cintanya Allah kecuali dengan mengikuti cahaya Allah Sayyidina Muhammad. Beruntunglah aku dan kalian yang hadir dalam kumpulan cahaya. Dan di malam ini kita mendengar tentang hadis cahaya. Doa sang Nabi meminta cahaya, padahal beliau adalah cahaya Allah termulia. Seraya berdoa, Allahumma ja'alni qalbi nura. Wahai Allah, jadikan di hatiku cahaya. Kita juga berdoa semoga di hati kita diterangi cahaya Allah. Tahukah kalian betapa indahnya hati jika diterangi cahaya Allah? Hati itu akan tenang dan sejuk. Hati itu akan terus rindu kepada Allah, yang dengan itu ia dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin hati seperti itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan Asy'adili, dinukil ucapannya oleh Imam Hujjatul Islam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan juga oleh Imam Hujjatul Islam Abdul Athaillah dan juga banyak dari para imam yang menukil ucapan Abdul Syekh Abdul Hasan Asy'adili Al-Hasani Al-Maghribi alaihi rahmatullah. Ia mengatakan lau kushifa an nuril mu'min al-'asi latahbaga ma bisma baina as-sama'i wal ardh. Kalau seandainya disingkap cahaya tauhid la ilaha illallah yang ada di hati seorang muslim walaupun dia berdosa, kalau cahayanya itu disingkap, diperlihatkan kepada alam, latahbaga ma baina as-sama'i wal ardh, langit dan bumi ini runtuh dari dahsyatnya cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati setiap seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tertutup dengan tabir yang dikehendaki Allah hingga tidak terlihat. Karena apa? Karena orang yang tidak menyembah selain Allah, hanya menyembah Allah, maka cahaya Allah ada di hatinya. Walaupun terpendam dengan pendaman dosa, ia tetap akan sampai kepada surga yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, dijelaskan di dalam tafsir Imam Qurtubi alaihi rahmatullah, wahai Jibril, bagaimana pahalanya orang yang bersujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi marratan wahidah? Maka berkata Jibril alaihi salatu wassalam bahwa pahalanya itu asgalu min jibali dunya wa asgalu min al-kursi wa asgalu min al-'arsy. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa 'abdi ana fawqa kulli syai'. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seorang hamba bersujud lalu ia berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha luhur, maha tinggi keluhurannya dan maha agung, dan baginya segala pujian mulia, satu kali, maka Jibril berkata itu pahalanya lebih berat dari seluruh gunung di dunia, lebih berat dari Al-Kursi, lebih berat dari Arsy. Karena Allah telah berfirman sadaqa 'abdi ana fawqa kulli syai', telah benar hambaku, aku mengungguli segala sesuatu. Nama Allah jika disebut jauh lebih berat dari Arsy, Kursi dan seluruh alam semesta pahalanya. Demikian keadaan hamba yang bersujud. Hadirin hadirat, kita bertanya, lau kushifa an nuril mu'minil 'asi latahbaga ma baina as-sama'i wal ardh. Kalau Allah singkap cahaya yang ada di hati seorang muslim walau ia berdosa, Allah singkap itu cahaya tauhid, cahaya pengakuan sumpahnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu, maka niscaya langit dan bumi runtuh, tidak mampu menampung dahsyatnya cahaya kekuatan Allah dan keagungan dan kewibawaan Allah yang ada di hati seorang muslim walau dia berdosa. Berkata Imam Abdul Hasan Asy'adili alaihi rahmatullah, kalau ini untuk para pendosa, fakaifa bil mu'minin at-taqi as-salih al-wali, bagaimana dengan seorang yang saleh, seorang beriman, seorang yang mulia, yang banyak beribadah dan mencintai Allah dan Rasul, bagaimana cahayanya jika sampai diperlihatkan kepada alam semesta. Hadirin hadirat, Allahumma ij'al fi qulubina nuran. Semoga Allah menerangi dan memberi kita dengan cahaya, cahaya kemudahan, cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya keberkahan, cahaya kesucian, cahaya kemuliaan, cahaya seluruh keindahan, dan cahaya Allah yang memiliki seluruh kenikmatan dan maha menjauhkan segala kesulitan.
وفي سمع نورا وفي بصر نورا. Jadikanlah cahaya di penglihatanku, jadikanlah cahaya di pendengaranku, jadikanlah cahaya di kananku dan kiriku. An yamini nura, an shimali nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, waj'al li nura. Wahai Allah, jadikan cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku dan cahaya di bawahku, dan cahaya di depanku dan cahaya di belakangku, dan jadikan untukku cahaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menunjukkan indahnya doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia menginap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas saat salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dia ikut bangun, ikut berwudu, salat, lalu selesai salat witir, Rasulullah SAW berdoa, lalu bangun lalu membaca doa ini, yaitu doa cahaya, meminta cahaya kepada Allah pada panca indera-Nya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul juga meminta doa di dalam riwayat lainnya. Rasul menyebut doa fi lahmi nura wa fi idami nura, di tulang-tulangku cahaya, di dagingku cahaya. Minta cahaya kepada Sang Maha Pemilik cahaya, padahal beliau telah terang benderang dengan cahaya ilahi. Namun hadirin, mereka yang membaca doa ini tentu bercahaya hatinya, tentu bercahaya jiwanya, tentu bercahaya siang dan malamnya dengan kemudahan, dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan keindahan Allah. Jika seseorang telah bercahaya dengan keindahan Allah, apa artinya keindahan dunia dan akhirat akan tunduk dan berlimpah kepadanya, karena dia telah bercahaya dengan cahaya keindahan ilahi. Hadirin hadirat, Allah tidak memperdengarkan hadis ini dan doa ini padaku dan kalian, kecuali Allah telah menyiapkan pada kita untuk melimpahkannya, untuk memberikannya, untuk menganugerahkannya. Rahasia kemuliaan cahaya doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling mulia dari segenap hamba. Beliau adalah panutan terluhur dari semua hamba-hamba Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak dari semua orang. Beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala insya'a akalahu wa insya'a fa'illahu illa ta'ala wa insya'a akalahu wa insya'a akalahu wa illa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berada pada segala sesuatu dan berakhlak, bahkan kepada makanan. Beliau tidak pernah mencaci rezekinya, tidak pernah mengejek makanan. Jika beliau suka dimakan, jika tidak, maka tidak dimakan. Demikian indahnya budi pekerti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirat, orang yang paling bercahaya dari seluruh hamba yang bercahaya ini, budi pekertinya sangat indah, dan sebesar-besarnya ujian dan cobaan kita, tidak ada di antara kita yang sampai kena cobaan yang berat seberat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita merasa sungguh berat sekali cobaan kita. Allah, orang yang paling mulia ini 3 hari 3 malam mengikat perutnya dari lapar
Jika beliau ingin, beliau akan meminta kepada Allah makanan, Allah turunkan makanan. Namun budi pekerti dan indahnya makhluk yang paling dicintai Allah terus berusaha menanti untuk tidak meminta rezeki bagi dirinya, tapi terus meminta untuk umatnya. Baitul Mal sudah penuh, saat itu sudah hijrah, saat itu Rasul masih mengikat perutnya dengan batu karena 3 hari tidak makan. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, pulang ke rumah istrinya, ditanya tidak ada kecuali air. Masuk ke rumah istri yang satunya, ada apa di rumah? Tidak ada kecuali air. Tidak ada asalnya barangkali di antara kita yang sampai menerima nasib seperti itu, yang di rumahnya hanya ada air, tidak ada apapun makanan, minuman, tidak ada harta kecuali yang ada hanya air. Maka beliaulah orang yang paling sabar, orang yang paling tabah, agar supaya kita tidak patah hati kalau kita terkena musibah. Ada yang lebih dahulu merasakan musibah yang paling berat, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan musibah yang berat sakaratul maut, beliau telah mendahulunya dengan berdoa, Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, pedihkan sakaratul mautku dan ringankan untuk umatku. Hadirin hadirat, berupa wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu sehingga Jibril alaihissalam membuang muka. Maka dikatakan, kenapa kau buang muka wahai Jibril? Jibril berkata, tidak tahan melihat engkau menahan sakit ya Rasulullah. Tidak pantas seorang semacam Nabi menahan sakit, namun demi cintanya pada umatnya, beliau ingin menampung rasa sakit sakaratul maut yang umatnya agar diringankan, tapi diberatkan untuk beliau. Allah kabulkan sehingga beliau berkata, la ilaha illallah, ala inna fil mauti sakarat. La ilaha illallah, kata beliau, sungguh dalam kematian itu kepedihan dan sangat kesakitan. Demikian hal yang diderita pada akhir nafas sang Nabi untuk meringankan sakaratul mautku dan kalian. Adakah kekasih lebih indah dari Sayyidina Muhammad? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah Nabi yang luhur dan beliau adalah imam makhluk sujud. Beliau lahir dalam keadaan sujud. Demikian riwayat Silah bin Hisham. Dan ketika ditanyakan kepada Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, wahai Thawban, amal apa yang paling dicintai Allah? Sayyidina Thawban diam dan diam. Kali yang ketiga beliau berkata, alaika bikathrati sujud, perbanyaklah bersujud. Aku sudah tanyakan pertanyaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul berkata, alaika bikathrati sujud, fa innaka in sajadta rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Bahwa perbanyaklah sujud, karena ketika kau bersujud itu Allah angkat derajatmu semakin dekat kepadanya, dan berjatuhan dosa-dosamu dari Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Nah, demikian kemuliaan sujud, dan Rasul bersabda riwayat Sahih Muslim, aqrabul muslim ila Allah manzilatan wa huwa sajid. Muslim yang paling dekat kepada Allah adalah saat dia bersujud. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika dia bertanya kepada Rasul setelah dia berkhidmat berhari-hari untuk apa? Untuk cintanya kepada Rasul. Setelah dia berhari-hari berkhidmat, Rasul mengizinkannya pulang. Lantas Rasul berkata, minta, mau minta apa ya Rabi'ah bin Ka'ab? Maka Rabi'ah bin Ka'ab berkata, murad qadaka bil jannah ya Rasulullah. Demikian riwayat Sahih Muslim.
Ghaira dzalik, adakah yang lainnya? Aw ghaira dzalik, tidak ada lagi yang lainnya. Cuma ingin bisa menemanimu nanti di surga ya Rasulullah. Aku kan menemanimu di dunia, khidmat padamu di dunia, aku ingin bersamamu juga nanti di akhirat. Maka Rasul berkata, ini alika dikata sujud. Maka kalau kau ingin bersamaku, insya Allah kau akan bersamaku. Cuma kau perbanyak sujud saja, kau akan bersamaku nanti di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sujud itu ada sujud yang zahir, ada sujud yang batin. Sujud yang zahir adalah sujudnya tubuh kita sebagaimana dipahami. Namun sujud yang batin adalah ketika tubuh kita sujud, hati kita turut sujud kepada Allah. Dan setelah itu hati akan terus sujud walaupun tubuh kita beraktivitas. Hati kita tetap sujud dan merendahkan diri kepada Allah walaupun kita dalam siang dan malam aktivitas lain sampai kembali ke waktu sujud lagi, yaitu salat lagi dan lagi. Namun di antara waktu salat satu ke lainnya terus kemuliaan sujud akan terus menerangi hati kita. Hadirin hadirat, ingatlah satu kali sujud pahalanya lebih berat daripada arsy, daripada kursi dan daripada seluruh gunung di dunia. Karena Allah berkata, sadaqah abdi ana fawqa kulli syai'. Betul hambaku, aku berada di atas segala sesuatu, mengampuni segala sesuatu. Semakin seorang hamba mengagungkan Allah, maka Allah berikan pahala yang lebih dari segala sesuatu. Karena dia Allah melebihi dan menciptakan seluruh segala sesuatu. Alam semesta dalam genggamannya, cahaya seluruh kerajaan jagat raya ini di dalam ciptaannya. Dan Allah menjadikan cahaya terindahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi da'i nurihi man yasha. Allah memberikan hidayah dengan cahaya itu pada siapa yang dikehendakinya. Inilah nurun ala nur, berkata Imam Qadiyah di dalam kitabnya Asy-Syifa, bahwa makna dari nur, cahaya di dalam surat Nur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah cahaya Allah yang menuntun hamba-hamba kepada keluhuran dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memuliakan hari-hari kita dengan keluhuran. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita kesembuhan. Dan saya juga mohon didoakan agar semakin cepat cita-cita kita ini untuk menjadikan Jakarta kota kedamaian Sayyidina Muhammad. Pertengahan Juni guru mulia kita tiba, acara akbar akan kita buat, dan selanjutnya acara akbar kedua kalinya saat beliau kembali. Insya Allah sukses dan berkumpul jutaan muslimin muslimat yang semakin gemuruh Jakarta ini dengan zikir kedamaian dan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon doa pada hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan kepada saya dan kepada kalian semua dalam melewati segala cobaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf kalau seandainya saya melintas tadi tidak menyalami jamaah. Sungguh satu tangan yang kecewa kepingin bersalaman dengan saya tidak beri kesempatan. Sudah cukup buat Allah melemparkan saya ke dalam neraka. Satu orang yang kecewa yang ingin salaman dengan pendosa ini tidak bisa. Namun hadirin hadirat, jumlah yang mau salaman banyak, dan saya juga pengen menyalami sebenarnya. Kalau seandainya jumlahnya sedikit, biar saya yang datang ke rumah kalian satu persatu, tidak perlu kalian desak-desakan mau salaman dengan saya, biar saya datang ke rumah kalian. Namun karena jumlahnya banyak, ya kita tentunya bersalaman dengan hati kita. Semoga salaman hati ini, salaman rohani ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Salaman biasa, bersalaman sebentar lalu lepas. Kalau salaman rohani sudah tersentuhan, tidak ta'arafahu junudul
الجنة إذا تعارف اختلف وإذا تنكر اختلف. Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, itu adalah bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau seorang sudah saling mengenal dan saling menyayangi, maka ruhnya pun berkelompok menjadi satu. Kalau dia saling bertengkar, maka ruhnya pun saling berpisah. Maka kelompok ruh di dunia itulah kelompok ruh di akhirat kelak. Kalau kita sudah berkelompok bersama-sama di sini, hati kita bersatu walau tidak saling salaman satu sama lain, nanti di akhirat kita bersama lagi dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin ya Rahman ya Rahim. Kami bermunajat memohon kehadiratmu, kemuliaan dan keluhuran, mohon kehadiratmu segala kenikmatan, limpahkan untuk kami cahaya kebahagiaan, limpahkan untuk kami cahaya keluhuran. Allahumma ja'alni qulubina nura wa ja'alni asma'ina nura wa fi absarina nura wa fi aymanina nura wa shama'ilina nura wa fi fawqina nura wa fi ta'dina nura wa amamina nura wa khalfina nura wa ja'alna nura. Terangi kami dengan cahaya di depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan kami dengan cahaya keindahan, cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya kesucian, cahaya khusyuk, cahaya sujud, cahaya doa, cahaya munajat, cahaya takbir, cahaya tahmid, cahaya salawat, cahaya istighfar, cahaya taubat, cahaya ibadah, cahaya cinta padamu, cahaya rindu padamu, cahaya pengampunanmu, cahaya kemakmuran, cahaya kebahagiaan. Dan Rabbi, jadikan kami semua makmur di dunia dan akhirat. Limpahkan kekayaan bagi kami dunia dan akhirat. Pastikan seluruh wajah ini 5-10 tahun lagi sudah dilimpahi kekayaan yang berlimpah, hingga semakin luas dakwah Sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah. Faqulu jami'an ya Allah. 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 Ya yang sakit semua
beri kesembuhan juga semua keluarga dan sahabat kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan afiat. Ini awal kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kemudian wafat tadi sore alhamdulillah saya semua tidak bisa hadir ke sholat jenazahnya, tidak bisa juga hadir ke kuburannya. Itu Bapak Sutomo bin Sultan. Semoga Allah memuliakan ruhnya bersama keluarganya. Semua kerabat kita yang wafat dan sahabat kita yang wafat, Allahumma qulillahum wa'afihim wa'afahum wa'afihim jilahum wa'asim wa'afahum wa'asim bima'af jati wal barak wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kesembuhan pada penyakit pada letak belakang ini kamu akhir-akhir ini sering sekali mengganggu aktivitas. Mohon doa dari hadirin agar diberi kesembuhan. Tahun 93 saya bertemu di Rasulullah dan saya menangis di kaki beliau, merindukan beliau. Saya katakan saya ingin jumpa Rasulullah. Kata belum waktunya. Saya katakan butakan mata saya tidak mau melihat, saya bisa melihatnya. Maka Rasulullah berkata, sebelum usia 40 tahun kau sudah jumpa dengan dia. Usia saya sekarang 37 tahun. Seandainya ada sesuatu terjadi, teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad SAW. Teruskan Nabi Rasulullah SAW. Demikian yang saya sampaikan.